bener nggak sih Om? Spare partnya Wuling tuh susah. Oke. Aduh Pak, ini baru ada nih 2 minggu lagi, 14 hari. Orang digituin pertama-tama udah bawanya kan Iya sih. emosi aja gitu ya sih. Iya. Apa gitu kan. Hai, selamat datang di Temu Mobil. Nah, di sebelah gua ada Om Teddy. Halo Om, Halo Mandi. gimana kabarnya? Baik Om. Mantap. Nah, Om Teddy ini adalah pemilik dari Wuling Cortez ini dan juga Presiden Cortezian Indonesia. Yes. Nah, di sini gue akan nanya-nanya nih dengan Om Teddy pengalaman menggunakan si Wuling Cortez ini. Nah, gimana videonya? Saksikan terus di Temu Mobil. Oke. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil Om Teddy Wuling Cortez. Yes. Om, boleh dong ceritanya Om, ini dulu belinya kapan dan kenapa sih beli ini? Alasannya apa? Oke. Jadi kalau lihat sejarah pembelian tuh, kita beli mobil ini di 2018 sekitar Agustus ya. Agustus, oke. Sekitar Pas Gias ya berarti ya? Enggak, aku belinya nggak pas Gias. Aku belinya langsung ke dealer. Dealer ya? Kebetulan Oke. ada teman yang jadi marketingnya. Oke. Ya aku coba pesan dari mereka, dari teman kita. Oke. Itu Kenapa beli itu? kalau dari awal pemikiran, Hmm. sebenarnya harapannya adalah mobil nyaman. Oke. Nyaman karena aku pernah naik. Oh, pernah nyobain dulu? Pernah. Sebelum beli ini? Yes. Oke. Gitu. Nah, dari sana coba deh nekat. Tahu sendiri kan brand Tiongkok baru Iya, brand gitu. Cina baru gitu kan. Iya. Baru keluar Convero, terus baru Cortez gitu. Benar. Belum ada track recordnya gitu ya kan? Betul. Jadi memang nekat lah, Nekat, istilahnya bener, nekat kita aku bilangnya. Tapi berdasarkan perkembangan kita lihat juga kan dia mau berinvestasi besar Benar. di Indonesia. Benar. Jadi Pabrik kita juga lah. positive thinking lah. Hmm. Nah, along the way akhirnya dibelilah si Wuling Cortez 18 AMT Oke. tipe Lux ini. Oh, tertinggi berarti ya? Tertinggi, Oke. betul, dengan captain seat yang disediakan. Oke. Itu yang boleh dibilang sejarahnya seperti itu. Jadi total sampai sekarang di 2025 mau masuk ke tahun ke-7 ya. Tahun 7 ya Om? Ya. Udah berapa kilometer dong? Kalau kilometer sudah sampai di 116 116 ribu. Ya. Lumayan. Lumayan. Karena udah diajak jalan-jalan jauh juga sih. Benar. Udah sampai Bali. Iya. Bali dong? Bali sampai, terus juga udah keliling Surabaya, Dieng, Malang. Kebetulan anak yang paling tua kuliah di Malang waktu itu. Oke. Iya. Jadi gampang lah gitu kan? Betul. Dan Oke. selalu kita sudah nggak naik kereta, udah nggak naik pesawat tuh kalau jalan jauh, Iya. udah naik Cortez ini aja gitu. Karena emang nyaman, Benar. nyamannya udah nggak bisa dilawan lah gitu. Oke, benar. Setuju. Kita bisa bikin survei nih, duduk di sebelah kiri Hah? dan duduk di sebelah belakang. Hah? Kalau dia jalan jauh pasti tidur duluan. Iya, ada rumornya sih. Jadi Iya, baru 10 menit tuh udah langsung tiduran. terlelap Iya, dengan saking nyamannya ya. nyamannya Iya, gitu. iya, Itu iya. yang kita alami selama ini. Oke. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 mobil, tapi benar kayak tadi Om Andi bilang, hampir kebanyakan Hampir kebanyakan ya. begitu. Oke. Nah, selama berarti hampir kurang lebih 7 tahun ya Om. Apa sih yang disuka dari si Wuling Cortez ini? Oke. Kalau kita naik mobil ini terasa lega. Lega. Oke. Ya, itu yang bikin enaknya lega. Bener. Dengan bobot aku yang besar gitu ya. Iya, oke. Jadi naik mobil-mobil yang udah pernah ngerasain deh, tipe-tipe mobil SUV Jepang apa segala macam. Ini yang paling nyaman gitu. Paling nyaman, ya. Legroomnya enak. Iya. Terus jarak kita nyetir nih sekarang nih masih ada macam kayak jarak yang bisa dibikin nyaman. Nyaman gitu. lah. Oke lah gitu. Itu yang paling terasa sih. Terasa kalau ya. buat nyamannya. Oke. Dan kalau kita bawa barang banyak gitu, itu masih bisa kompartemen belakang bisa nampung. Oke. Kayak sekarang nih tuh kalau dilihat tuh itu 2 kardus gede tuh di belakang tuh. Itu iya? buat hadiah acara halal bihalal. Masuk gitu loh. Itu masuk 2 biji tuh di belakang. Gede bener. Nah itu yang salah satu contoh nyata ya.
Oke. Itu yang bisa dibilang bisa diandalkannya kayak gitulah. Jadi dari segi nyaman, akibat lega, Oke. dan apa namanya nyetir jauh dengan Cortez itu tidak melelahkan seperti mobil-mobil lain. Jadi boleh dibilang penumpang boleh tidur gitu, tapi drivernya nggak sebel, pegel atau apa gitu ya. sebel, nah pegel ya, Bener, enggak iya, gitu. iya, Justru nikmatin jalan aja gitu. Itu sih yang sering dialamin. Makanya kalau dilihat dari member kita yang ada di Cortez yang Indonesia itu rata-rata kilometernya daripada jauh karena mobil sering dibawa jalan Lagi jauh. jauh ya. Oke. Jadi nggak cuma dari penumpangnya, pengemudi pun juga nyaman gitu bawanya. Benar. Jadi memang semua sisi tercover lah. Cover lah. Oke. Ini bukan jualan ya. Iya. Berjuta tahun Iya, gitu 7 ya. tahun testimoni kayak gitu. Oke. Nah, ya selama dari kurang lebih 7 tahun nih Om. Tadi kan apa yang disuka? Yang nggak disuka apa nih Om? Oke. Kalau kita ngomong tidak disuka, semua pasti ada ya. Pasti ada. Dari tipe apapun gitu pasti ada. Tapi memang boleh dibilang masih bisa Toleransi lah. toleransi masih bisa diatasi gitu. Problem satu yang paling sering terjadi adalah kaki-kaki. Oke. Itu kaki-kaki. Bahkan dari tipe yang pertama yang masih garansi saat itu kita udah ganti shock breaker beberapa kali tuh di bengkel resmi Wuling. Oke. Karena masuk ke dalam klaim untuk garansi ya. Nah itu yang terjadi seperti itu. Kaki-kaki seperti shock breaker, Oke. terus long armnya, terotnya itu selalu punya masalah gitu di tipe apapun. Tipe Cortez apapun. Tipe apapun. Oke. Mungkin bukan Cortez saja kali, dengan tipe-tipe lain juga ceritanya begitu. Oke. Kalau ditanya misalnya apakah itu kelemahan? Sebenarnya iya, tapi tidak juga. Kenapa? Karena R&D-nya SGMW Wuling Internasional itu tidak fokus untuk Indonesia special komponen. Kan jalan di Cina mulus. Ya bagus gitu kan. Lubang ada nggak? Belum tentu Belum ada. tentu, iya. Di kita coba jalannya kayak apa? Di tol aja kayak begini, coba nih dilihat nih. Kan parah kan? Bener. Nah, yang kayak gini-gini yang mereka tidak antisipasi. Oke. Kita sudah pernah diskusi dengan tim R&D lokal yang dari SGMW dan mereka cerita juga kelemahan dan kelebihannya. Oke. Jadi kita bisa bilang bahwa jalan di Indonesia memang itu special case. Jadi kalau kita mau punya yang bagus ya harus dia bikin R&D yang sesuai dengan kondisi jalan di kita. Oke. Selain kaki-kaki apalagi Om yang mungkin nggak disuka Om? Yang biasanya bermasalah itu juga ada di aki bawaan awal tuh. Oke. Aki bawaan awal itu paling terkenal umur pendek lah. Jadi banyak tuh yang baru pakai sebentar rusak. Rusak itu soak atau gimana? Bisa jadi soak, bisa jadi juga emang nggak bagus aja kondisinya. Oke. Jadi memang itu kendala di awal. Kalau kita bilang di batch pertama lah. Batch pertama lah ya. Dan itu diperbaiki juga sama SGMW. Akhirnya berikutnya mereka punya stok aki lebih bagus. Oke. Terus yang kalau kita bilang kurang oke juga itu paling parts aksesorisnya itu kan kebanyakan plastik kan di dalam nih kan. Nah kalau seandainya itu rusak itu biasa patah kan plastik begitu. Benar iya. Karena kalau besi kan bisa bengkok gitu ya. Doang, tinggal diketok dirus diapain gitu. Kalau kita kebanyakan plastik. Jadi begitu dia udah patah ya udah kita harus ganti. Itu yang sering terjadi kayak gitu. Terus juga nih kaca nih regulator. Putaran per itunya ya. Itu juga suka bermasalah. Bukan karena umur. Bukan karena umur. Jadi karena memang lagi-lagi partsnya itu tidak cocok dengan kondisi alam di Indonesia. Nah itu yang mungkin PR besar yang harus dilakukan lah, bahwa R&D Indonesia penting gitu, bukan hanya internasional. Bener. Itu yang paling mendasar. Nah berikutnya sih tergantung dari usia dari mobil. Benar. Karena Wuling ini khususnya Cortez ya, itu unik tuh. Di 10.000 ada sakitnya ini ntar, di 2.000 ada sakitnya ini ntar. Jadi kayak kalau kita sharing itu di komunitas, kita ingetin tuh, kan sekarang banyak nih yang ngambil mobil second. Misalkan. Mobil second mereka beli, mereka beranggapan bahwa kilometer rendah, walaupun tahunnya tua, nggak ada penyakitnya. Nah itu yang harus dirubah tuh pemahaman itu. Kita selalu ingetin. Iya. Mobil boleh usianya tua, kilometer rendah, tapi tidak mengganti penyakit yang
bawaan. Bawaan. Nah itu yang oke. harus dicek. Jadi kalau ada yang member baru, kita tanya tuh, Udah lama belum? udah ganti belum itunya, udah ganti ininya belum. Nah Iya. mereka baru tahu tuh, oh gitu ya, oh wah lumayan ya Om ya, ya lumayan. Iya, Tapi iya, itu iya. untuk keselamatan kita juga kan. Benar. Itu yang sering terjadi sih kayak Iya. gitu, untuk kelemahan yang kita Iya. alami dengan mobil kesayangan kita ini gitu. Iya, takutnya mungkin yang bukan member nih, nggak tahu nih, mereka user Iya, biasa, iya, terus beli, iya. ternyata ketemu problem, ngoceh-ngoceh lah, sosmed lah ibaratnya gitu Iya, kan. betul. Dan mungkin itu perlu edukasi juga Betul. sih, selain dari member ke Iya. user lain juga sih. Kita makanya dengan bantuan dari Tom Andi bisa menjelaskan secara edukasi bahwa memang mobil Cortez itu ketika dia apa namanya memasuki kilometer-kilometer tertentu, Heeh. dia pasti penyakitnya keluar. Ada, iya, Iya, itu yang mungkin perlu diedukasi. perlu dikasih. Ya, Oke. orang kadang-kadang kan suka, oh nggak apa-apa kok mobil jarang keluar, jarang Bener, dipakai gitu. Kilometer rendah kita beli, belum ya tentu. belum tentu. Belum tentu, iya. Itu harus tetap dicek gitu. Dicek ya. Itu yang jadi kendala selama ini. Siap. Nah, biasanya nih Om, kalau dari sisi konsumsi bensin ya, ini kan 1,8 ya kan? Yes. Boros nggak sih Om, atau gimana? Ya. Kalau kita bilang boros, di awal pasti terasa boros. Oh gitu? Ya. Kenapa? Khususnya kan kalau mobil-mobil CC gede kan memang begitu kan konsumsi bensinnya. Iya, benar. Ya. Kalau kita bilang mau irit banget nggak mungkin lah. Iya. Ya susah gitu. Nah, yang sering terjadi adalah kita bekerja sama tuh dengan teman kita nih yang memang di komunitas ngerti tentang mesin, oke. ngerti tentang otomotif, Oke. itu Om Kun Tarto ya. Oke. Nah, Om Kun Tarto tuh punya satu settingan tersendiri yang bisa ngebantu mobil jadi irit, tapi tetap ngibrit, tetap kencang gitu. Oh. Nah, itu yang kita coba untuk seperti itu. Dan yang kedua, mungkin yang perlu diperhatikan, orang beranggapan kalau mobil mau kencang harus ngegas terus kan. Iya. Padahal ditoel dikit aja sebenarnya udah Udah kencang. ngajir ya? Nah, Iya, itu iya. yang orang nggak tahu tuh. Oke. Kecenderungan orang nginjek dalam nih Oh, gasnya. iya. Padahal itu justru bikin boros gitu. Bener. Kalau perlu santai aja ngegasnya gitu. Itu yang jarang orang pahami. Orang beranggapan bahwa oh gue jak terus aja gue Langsung geber bejek terus aja iya, gitu, langsung bejek dibejek terus aja gitu. langsung, oke. Nah itu sering jadi itu boros malah gitu. Oh. Jadi kalau disilah kita di komunitas kakinya disekolahin. Iya. Bener. Iya. Iya. Padahal ya harus ngerti karakteristik mobilnya lah ibaratnya gitu kan. Bener. Oke, dibejek dikit dah, udah ngacir gitu. Bener. Oke. Apalagi kalau nanti disetting sama Om Kun, nah itu Oh, lebih oke lagi ngacir ya. lagi tuh. Lebih oke lagi ya. Bener. Ini jujur nih, mobil ini bisa lari di atas sampai 180. Pernah dicoba soalnya di Trans Jawa. Pernah. Stabil nggak Om? Stabil Stabil? banget. Nggak limbung ya Om? Karena dia punya independen itu kan, suspensi. Iya, suspensinya. Jadi kayak mobil Eropa tuh, kalau pas lagi ngebut apa segala macam dia akan nekuk kan keluar Bener, gitu. ya. Nah kayak gitulah. Oh, ini begitu juga. Sama persis. Cool. Karena memang teknologinya kalau dilihat, Wuling ini kan kiblatnya ke Eropa. Iya, bener. Orang beranggapan oh mobil Cina teknologinya teknologi sendiri. Ya, enggak lah. Malah enggak, itu kan General Motor kan. General Motors, terus kemudian si SGMU ini kan juga SGMU. beli mobil Eropa Iya. untuk dijadikan sebagai apa namanya bisnis mereka gitu. Iya. Jadi kalau dibilang mobil kayak zaman dulu di era 90-an tuh, kan ada tuh yang mobil Panda, mobil Iya, apa, iya. atau misalnya motor bebek yang Cina tuh, Iya. dibilangnya kan kacau gitu. Iya. Ya kan itu nggak ada R&D yang benar. Bener. Kalau ini kan beneran gitu, dan dia punya mobil memang bikinan teknologinya yang diadaptasikan. Oke. Dari Eropa. Jadi oke lah ibaratnya gitu kan. Oke, aku bilang oke. Oke lah. Jadi dari sisi konsumsi bensin sebenarnya ya ada caranya supaya lebih irit gitu. Tapi emang Betul. 1,8 ya dibilang boros ya cukup boros dibandingkan dengan mobil lain ya. Betul. Kelas lainnya lah. Betul. Oke, Kalau oke. kita berharap misalnya di awal kita nggak tahu tuh, kita bisa dalam kota 15, 16. Tapi kalau udah kita di setting di apa itu bisa sampai di atas 110. Oke. Oh. Jadi lebih irit jauh Lebih irit gitu. ya. Iya. Oke, Bahkan oke. kalau keluar kota otomatis kan lebih irit lagi. Oke. Karena kita kecepatan kita berpengaruh kepada ini kan keiritan bensin. Nah, sekarang kita ngomongin teknis nih Om. Oke. Gitu. Kan pasti selama pemakaian mungkin ada kerusakan lah gitu. Tadi dia ngomongin bahas dari kaki. Ya. Nah, lower arm, terus Belot. rack steer, terus mungkin shock breaker. Ya. Itu kan dibilang lemah lah gitu. Dan Ya. Om juga udah mengalami sendiri. Betul, Sebenarnya ada solusinya nggak sih Om kalau misalkan dengan hal seperti itu? Ada dua hal sih yang bisa kita cermati ya. Kalau kita berharap beli parts baru, kan hanya bisa di bengkel resmi. Ya, Dan bengkel resmi pun sekarang udah banyak. oke.
Problemnya cuma satu, ketersediaan kadang itu lama. Jadi Oke. ketika kita rusak hari ini nih, kita masuk ke bengkel, kita harus menunggu dulu, Inden dulu lah. inden dulu misalnya, atau ready apa enggak gitu. Iya. Jadi ada proses itu. Oke. Di luar dari itu, akhir-akhir ini memang banyak sekali yang menawarkan aftermarket untuk partsnya dari Wuling. Wuling. Ya, tipe apapun banyak sekarang. Jadi kalau kita misalnya takut gitu, dapat parts susah, Susah. Aftermarket jangan ada. khawatir. Oh. Aftermarketnya banyak. Tapi yang cara kualitasnya nggak? Ya, nah itu yang perlu dicermati kualitas. Oke. Karena banyak juga produk-produk itu yang akhirnya kan kayak KW ya, dan kita nggak bisa ya garansi lah itu Benar, asli ya. apa enggak Iya. gitu. Tapi kita tetap berusaha bahwa cari yang terbaik. Oke. Nah yang kedua, gabung di komunitas. Oh ya, oke. Di komunitas itu banyak sekali teman-teman dan informasi yang bisa membantu untuk mendapatkan ketersediaan parts lebih cepat. Itu yang sering terjadi, orang nggak tahu. Oke. Itu yang dan kayak kita di Cortesian Indonesia Ya, itu punya akses gitu untuk cari-cari informasinya. informasinya. Bisa langsung ke SGMW Oke, kalau Wuling langsung, Indonesia ya. oke. Atau kita juga bisa teman suka ada yang nyetok juga gitu. Jadi kita bisa ibaratnya ya kita beli stok lo deh nanti ganti gitu. Karena kan kalau rusaknya sekarang misalnya rusaknya sore nih, kita mau jalan nggak ada barang kan mobil bakal ditowing Iya. repot gitu. Mogok aja gitu, ya. Iya, jabrek aja di situ Iya, gitu. ngejogrok aja di rumah. Ngejogroknya udah. di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang sering terjadi karena orang nggak tahu dan orang beranggapan bahwa solusi selalu ada di bengkel resmi. Oh iya, padahal di luar itu. Padahal ada. di luar itu banyak alternatif lain. Oke. Tinggal lihat. Memang tadi balik yang kayak Wandi bilang kualitasnya kayak apa. Nah itu kita perlu tahu. Oke. Jadi kalau kayak Rocksteer itu banyak sekarang. Bahkan yang rekondisi pun kalau memang darurat itu ada. Ada. Dan itu tersedia banyak gitu. Tinggal kita yakin nggak nih si penjual atau sellernya benar gitu. Dulu beberapa juga ada suka yang nggak cek dulu gitu. Beli Beli aja aja. ternyata kondisinya nggak maksimal. Oke. Jadi memang butuh informasi yang pertama dan yang kedua adalah link. Yang ada di dalam komunitas dicoba. Oh, oke. Tapi kalau misalkan beli di luar nih Om, masangnya itu mesti di bengkel resmi kah atau bengkel biasa bisa Om? Oke, kalau kita ngomong tentang pemasangan parts, bengkel resmi mau terima kok. Oke. Ya, cuma memang kadang mereka menggarisbawahi ini karena tidak beli di kami tidak bisa menjamin garansinya. Tapi kita iya. bisa bantu pasang walaupun ada ongkos pasang. Ya. Itu yang pasti itu. Yang kedua kalau kita lihat sekarang banyak bengkel-bengkel yang sudah mulai paham tentang parts dan pemasangan komponen-komponen spare partsnya Wuling. Oke. Karena dulu di awal-awal termasuk yang orang bingung gitu. Karena agak beda settingannya. Seringkali tuh kayak misalnya AC aja. AC dulu tuh bermasalah banget. Waduh, pasang di mana ya? Gitu kan sedikit banget yang bisa tuh. Iya. Jadi takut orang gitu. Heeh. Nah, padahal sekarang orang udah mulai paham. Dan yang beberapa nama besar AC itu udah bisa. Udah bisa, gitu. udah ngerti ya. Udah ngerti. Karena memang rumit. Orang malas buka tuh ya istilahnya ya. Buka di depan tuh gimana sih cara bukanya gitu. Iya. Bautnya beda. Bautnya mungkin, beda ya kan? atau segala macam. Dibukanya di mana gitu. Benar. Iya. Karena Dulu udah aja nyangkut aku gitu. punya cerita unik nih. Mobil ini pernah sekali masuk ke klaim salah satu mobil Jepang. Oke. Asuransinya ya. Terus akhirnya dibawa lah tuh ke dealer yang gede mereka punya di Oke. Pulau Gadung. Yang di sana juga bingung gitu. Ini gimana bukannya? Ini gimana nih ini gitu kan. Terus yang ada malah dia uji coba sendiri. Ini mobil segini bisa ada sunroofnya ya. Ini kotor apa semua nih? Kotor oli tangan. Iya. Akhirnya kan saya yang protes kan. Kenapa ini? Kenapa nih kotor gini gitu loh. Akhirnya dibilangnya Pak coba ini Pak. Iya, Ah, pengen iseng. tahu iseng Iya, gitu. iya, Tapi siapa- bersihin dong saya bilang. Jangan dikotorin kayak gini Siapa gitu. tahu ada customer lain lagi. Iya, Tahu nih dia. benar. Jadi memang dulu tuh awal-awal kayak 2018 boleh dibilang semua orang pengen tahu gitu. Oke, Apa sih yang dikasih, apa sih yang diunggulkan gitu. Sehingga kita yang jadi ini deh, jadi kunci percobaan orang-orang pengen tahu. Iya. Oke. Nah, kan ngomongin Rocksteer Om, ada Ya. juga sempat denger sih kayak REV lah atau kalau nggak salah REV ya. Rocksteer itu juga katanya kurang lah Oke. ibaratnya. Nah, Oke. bisa pakai part Cortez katanya. Gitu, karena mungkin lebih tebel atau gimana. Emang benar sih Om? Kalau pakai part Cortez, aku nggak tahu ya, karena aku nggak punya REV. Tapi yang sering terjadi nih kayak di Cortez nih, kita pakai Rocksteer-nya Almas. Oh, Rocksteer Almas malah ya? Iya. Oh, Itu oke. pernah banyak kejadian. Ini masih pakai Tapi Almas punya. aku masuk juga. kok? Masuk. Masuk. Cocok Cuma gitu? cocok. Yang berbeda itu hanya putaran aja.
putaran Jadi apa lebih namanya apa? jadi lebih pendek, lebih panjang. Oke. Kalau Cortez aslinya itu panjang putarannya. Oh. Tapi ketika kita pakai punya Almas, Almas, jadi lebih pendek, pendek karena ya? kan di SUV kan. Bener. Jadi kita harus agak sedikit lebih hati-hati. Oke. Itu aja sih Adaptasi ya? adaptasinya. Oh, jadi sebenarnya masuk lah ibarat Masuk. gitu ya. Oh. Dia plug and play untuk tipe mobil apapun. Jadi bukan hanya rak setir, untuk parts di dalam juga kadang-kadang juga bisa. Oke. Untuk ban aja nih, kayak saya kan pakai bannya Almas nih, ring Oke, 17. oke. Aslinya Cortez tuh ring 16. 16, nah. Saya pakai punyanya Almas. Itu plug and play, nggak perlu Masuk pakai adaptor Tambahan lah, tambahan apa. apa segala macam lagi, udah langsung aja. Oh, oke. Jadi tinggal saya ambil kan yang saya ambil waktu itu velg sama ban. Jadi nggak perlu di setting tambahan adapter atau apa lagi gitu. Langsung plug and play semuanya. Oke, jadi sebenarnya bisa lah. Bisa. Masuk lah. Bisa Tapi itu banget. di bengkel resmi ya berarti ya untuk masangnya atau gimana? Bisa Atau dimanapun, dimanapun bisa yang ya? udah ngerti bisa dimanapun. Oh, oke. Nah, terus teks lagi nih Om, ada Ya. juga kendala tadi bilang aki gitu. Ya, Itu akinya Wuling tuh maksudnya bisa pakai aki yang lain kah? Atau gimana gitu solusinya supaya Iya. nggak kejadian lagi gitu Oke. kendala di aki? nah kalau dilihat dari aki, yang jadi masalah di awal banyak orang nggak tahu bahwa elektronik parts yang ada di dalam Wuling ini semuanya membutuhkan kelistrikan yang bagus. Oke. Jadi kadang nih kita lupa tutup pintu dengan baik nih, Bisa rusak? bukan rusak, akinya soak. Oh, Jadi gitu. lupa tutup pintu dengan baik nih, tutupnya nggak rapet, Nggak rapet ya, lah, apa iya. segala macam, atau lampu lupa kita matiin Iya. gitu misalnya. Dia ngambil aki terus, listrik di Oh, aki gitu. Oh. Itu yang jadi akhirnya akinya soak. Itu banyak yang kayak gitu. Nah kalau pakai aki tipe apa, ya dia harus pakai tipe CCA-nya yang agak tinggi Oke. dan premium sih, aki-aki premium. Walaupun yang aki murah juga bisa, tapi biasanya umurnya nggak panjang. Benar. Tapi kalau misalnya kita pakai beberapa produk lain lah, misalnya yang cukup premium gitu ya, itu cocok dan bagus gitu. Aku nggak nyebut merek lah ya, Iya. nanti di ban lagi. Jadi itu bisa gitu, dan memang yang penting adalah biasanya 55 ampere ke atas itu bisa cocok. Oh, cocok lah. Ya. Oke. Jadi maksudnya bisa tapi mungkin yang bagus kualitasnya. Ya, yang bagus kualitasnya. Oke, karena ya mungkin akinya Cortez tuh Nyedot listriknya tinggi. Ya, kelistrikannya lah gitu. Listrikannya luar memang biasa. ini ya, sensitif Iya, lah. betul. Oke, nah Om, kita dengar cerita baik nih Om. Kita ngomongin brand nih gitu kan, Wuling Iya. gitu. Wuling udah 7 tahun. Terus banyak banget yang bilang after sales-nya Wuling tuh kurang lah. Oke. Menurut Om gimana mendapatkannya? Ya. Sesuai pengalaman lah. Ya, itu memang salah satu PR besar lah buat Wuling Indonesia Oke. untuk memperbaiki di sisi after sales. Oke. Karena memang after sales itu kan bukan hanya internal dari Wuling Indonesia aja, tapi dengan dealer-dealer mereka, Oke. dengan pihak ketiga lah yang Oke. yang terlibat dalam usaha otomotifnya Wuling gitu. Wuling, iya. Nah, itu yang harus dibenahi sebenarnya, karena kita terbiasa dengan merek lain, Iya. kita tidak mengalami kesulitan yang seperti kita alami gitu. Kesulitannya apa sih kadang-kadang? Ya masalah inden parts, Iya. terus juga masalah satu mobil ke mobil yang lain, kadang itu harus nunggunya lama banget gitu. Itu yang kadang jadi kendala buat after sales. Dan Oke. di internal dari tim yang tadi saya katakan, tim pihak ketiga, dealer resminya itu juga harusnya diedukasi dengan baik ke setiap pegawainya, Oke. bahwa ini loh yang bisa ditanggung, ini loh yang bisa digaransi, ini loh yang bisa diganti dengan cepat. Nah itu kadang-kadang satu sama lain nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Iya. Itu Misal sering di bengkel ini dialamin. nih, terus di bengkel ini beda lagi omongannya. Bener. Itu sering oke. banget terjadi gitu. Bukannya berarti kita menjelek-jelekan, tapi kita nih secara transparan aja Iya, apa yang iya. kita alami gitu. Tanpa harus mendiskreditkan satu pihak. Bener. Yang jelas kan namanya kita pengguna mobil dengan merek tertentu, kita berharap brand itu mampu mensupport kan. Oke. Dari awal, dari kita beli sampai kita rawat purna jualnya. Oke. Tapi ngomongin pernah jual Om, bener nggak sih Om? Maksudnya sesuai pengalaman nih, bener nggak sih Om? Spare partnya Wuling tuh susah. Oke. Tadi di awal kita udah pernah diskusi bahwa ketika kita tahu jalurnya atau kita tahu networknya, spare part itu nggak susah.
Oh, nggak Tapi susah ya? nggak susah. Kalau tahu Udah tahu jalurnya. info atau jalurnya lah ibaratnya. Infonya, jalurnya, di mana sih beli barang aftermarket yang bagus gitu. Iya. Tapi kalau kita memang berpatokan hanya ke bengkel resmi, itu seringkali dapat kendala. Oke. Kendalanya harus nunggu gitu, bukan kendala Iya. barangnya nggak ada, barangnya nunggu. Barangnya nunggu, bukan Ya, nggak ada sebenarnya. Bukan nggak ada, barangnya nunggu gitu, dan Oke. nunggunya memang lama. Oke. Makanya tadi saya katakan ketika kita harus berkomunikasi dengan konsumen, kita harus tahu jawaban apa yang paling tepat sebenarnya Ah. dari pihak vendor-vendor Vendor-vendor. bengkel resmi itu. Oke. Itu sih sebenarnya, karena kalau seandainya orang dijanjikan, aduh Pak, ini baru ada nih 2 minggu lagi, 14 hari. Orang digituin pertama-tama udah bawanya kan Iya sih. emosi aja Iya, gitu iya, nggak sih? iya. Apa gitu kan? Harusnya gimana gitu kan Ya, ngomongnya betul. gitu informasinya. Ngomongnya ya, jadi memang faktor SOP Iya. itu mereka sudah lakukan. Tapi kan ada kalanya cara menyampaikannya harus baik, Bener. harus tepat Iya. dan komunikatif gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat nih ada member baru gabung juga ya, misalnya dia langsung nanya tuh, kok saya kemarin di bengkel resmi ini begini ya. Iya. Ya memang itu udah standar jawaban yang nggak bisa dielakin gitu. Bener. Tapi cara menyampaikan kan bisa macam-macam kan. Iya. Bikin orang nggak jadi panik. Intinya sih gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada barangnya, cuma nunggu. Betul, Gitu kan betul, nunggu ya. betul. Karena yang kita dengar tuh kebanyakan di luar Pulau Jawa. Iya. Itu banyak banget Banyak tuh yang, nah nunggu itu dia. sebulan lah, nunggu 2 bulan. Itu lah. dia. Itu yang sering kejadian seperti itu dan tidak diberikan jawaban yang tepat. Bener. Jadinya malah muncul stigma bahwa ya wuling spare part susah. Betul. Padahal sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cuma nunggunya aja ya. Iya, nunggunya karena memang prosedurnya seperti itu, Oh, karena prosedur bengkel resmi kan ngambil di pusat kan. Iya, Ketika dia ngambil kan ada proses kan. proses ya. Kapan dia order, kapan dia bayar, kapan dia bisa ngambil barang, kapan barang dikirim. Itu kan step by stepnya kayak gitu. Oke. Nah, mungkin yang perlu difahami bengkel-bengkel resmi, khususnya pegawai-pegawai SA-nya ya, mereka bilang kan SA tuh. Itu untuk bisa menjawab. lebih komunikatif lah. Oke. Terutama memang yang di luar Pulau Jawa, Bener. itu sangat nggak solutif gitu. Iya. Kayak kemarin kasusnya apa tuh? Wuling REV ban yang nggak ada, gitu kan? Benar. Terus ada tuh yang di mobil Convero, terus belakangnya tuh ada tulisan Ya, jangan beli Jangan beli wuling. Spare partnya susah. spare susah. Iya. Kan sampai viral kan? Sampai viral itu rame banget. Makanya hal seperti itu kan justru mendiskreditkan dari Bener. brandnya gitu. Brandnya. Padahal belum tentu kesalahannya adalah di brandnya. Bener. Pihak-pihak di sekitar brand itu tadi, misalnya bengkel resmi, vendor ini, vendor apa segala macam, itu yang Oke, mungkin oke. perlu dibenahin. Jadi sebenarnya intinya adalah mesti gabung komunitas ya Om ya. Baiknya begitu. Baiknya gitu Baiknya ya. begitu. Karena biar tahu informasi hal seperti ini tuh kayak gini. Ya, Jadi kalau emang ada kendala atau apa, nggak cuma harus ke bengkel resmi betul. gitu, bisa. Dan dibantu kok di Bisa komunitas dibantu dibantu ya? ya, Dibantu ya? dibantu banget. Oke. Dan ya ini sedikit jualan buat Cortesian Indonesia. Iya. Ya. Kalau gabung di Cortesian Indonesia itu nggak ada biaya apapun. Jadi kita menerima terbuka. Oke. Semua owner, pemilik wuling Cortes. Oke. Sip Om. Nah, mungkin terakhir Om, ada pengalaman unik nggak sih Om menggunakan wuling Cortes? Oke. Pengalaman unik sih waktu itu mungkin pas lagi jalan-jalan ke Bali ya. Bali dan Malang itu jalannya kan kebetulan tinggi, bukan tinggi, apa namanya, Nanjak lah. nanjaknya nanjak yang ekstrim ya. Oke. Nanjak ekstrim. Awalnya tuh kayak nggak yakin gitu. Oke. Ini bisa nggak sih gitu? Berapa orang tuh Bu? Penuh 8, Buset. satu keluarga masalahnya, Oke. sama ponakan dan ada sepupu ya gitu. Oke. Wah, naiknya nih, pada tidur semua yang lain kan. Waduh, Bisa kita nggak ya? makanya kita nyetir, kita yang panik, yang lain tuh tidur nggak tahu kan. Gila tuh, untungnya tuh bisa Bisa, gitu. Om? Bisa. Oh. Itu di Malang ekstrim banget itu. Wah, tinggi banget. Iya, Tingginya iya. bukan tinggi yang tinggi pegunungan. Iya. Bukit tapi ekstrim sudutnya. Sudut kemiringan dari jalan itu ekstrim banget gitu. Wah, itu udah deg-degan tuh. Karena ada member juga yang di Malang pernah kejadian, dia bahkan ini waktu itu sempet remnya blong gitu. Hah? Di tanjakan yang itu pas turunan, jadi Aduh. dia mainin ini aja transmisi aja ya? Transmisi. Oke. Engine brake aja Engine brake gitu. aja, iya. Waduh, Wah, gitu. Jadi juga. tapi memang secara secara ketangguhan, kalau kita tahu bawa mobilnya itu bisa sebenarnya. Iya. Jadi kadang kan orang bilang, aduh naik mobil
Cina nih nanjak nggak bisa nih. Iya. Itu bukan Banyak kan masalah. bilang, Iya, bukan masalah nggak Mobilnya, bisanya mobilnya, cara bawanya cara kayak bawanya, apa iya, gitu. iya. Itu sih yang Karena ya kita tahu sebenarnya setiap mobil tuh pasti bisa nanjak. bisa. Karena R&D-nya pasti ya Udah ngebayangin. kondisinya harus nanjak lah. Iya. Cuman tahu nggak Karakteristik mobilnya seperti apa? Iya kan, penggerak roda depan dan penggerak roda belakang aja kan karakternya berbeda. Beda-beda, gitu. iya. Ketika kita mau nanjak kita harus tahu kayak apa gitu. Oke. Bahkan ketika kita satu acara waktu itu ada touring ke Dieng tuh, itu yang manual sempet heboh juga tuh. Waduh, berani nggak berani, sampai akhirnya kok nginjek kopling tuh sampai bau gitu Oh, iya, koplingnya. iya. Itu kejadian pernah. Tapi Iya. akhirnya kita edukasi kan, Edukasi begini baru. Oh iya, oke. Oke. Itu sih yang bikin sempat deg-degan itu Deg-degan ya. Jadi kalau buat yang apa ya, pernah punya pengalaman nanjak agak deg-degan, setiap ada tanjakan tinggi pasti deg-degan lagi. Iya. Itu pasti itu. Oke, sekarang karena udah tahu Udah bedanya, santai. ya santai lah. Benar. Kan yang penting karakter mobil itu kita kuasain. Bener. Jangan sampai kita nggak paham gitu. Oke. Terutama tuh ya, Hmm? selain tanjakan itu juga sih apa biasanya kalau mobil yang turbo itu dipakai buat ngebut keenakan, Iya. panas. Nah, itu suka bermasalah juga. Bermasalah tuh mati kah atau bisa ini aja, bisa macam-macam terjadi dampak ke ininya ke mobilnya. Oke. Karena namanya panas ya nggak tahu sih ada Bener, kerusakannya ada kan. apa gitu. Oke. Itu yang turbo ya berarti Itu ya. turbo. Kalau yang 108 nggak turbo ya? Enggak, ini enggak turbo. Oke. Oke, sip. Om Teddy, thank you banget nih Sama-sama, Om atas Adi. waktunya, atas infonya. Jadi buat teman-teman yang ingin nanya-nanya mengenai Wuling Cortez, mending gabung aja dulu ke Cortezian ya. Siap, Mungkin betul. atau mau cuma sekedar intip bisa masuk ke Facebook grupnya, Mam? Bisa Facebook, bisa di Instagram, kita punya Cortesian Indonesia. Oke. Tinggal Tanya dilihat, aja ya, tanya. di follow, tanya aja. Mungkin ya kalau sempat mungkin nanti bisa dikasih solusinya. Siap. Gitu. Tapi kalau biar enak gabung aja Om ya. Oke. Gabung aja. Oke, paling itu aja. Yang mau nanya boleh juga share di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video ini, pasti sampai channel Ketemu Mobil. Itu sudah dari kita ya. Thank you semua. Thank you.